Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Andrani, saya dari kelas 3C. NIM saya 20230110800107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PBL, PJBL, Inquiry, Discover Learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PBL. PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis, keterampilan memperoleh pengetahuan, serta konsep esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah PBL. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Siswa diperkenalkan dengan masalah nyata, seperti dampak urbanisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, perorganisasian siswa. Siswa bagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan, seperti apa saja dampak positif dan negatif dari urbanisasi. Yang ketiga, penyelidikan mandiri. Setiap kelompok melakukan penelitian dengan mencari informasi dari buku, internet, atau wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak urbanisasi. Yang keempat, pengembangan solusi siswa. Merancang solusi atau rekomendasi untuk mengatasi dampak negatif urbanisasi, seperti membuat program penghijauan atau kegiatan sosial. Yang kelima, presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian dan solusi yang mereka rancang kepada kelas. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Diskusi kelas dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang urbanisasi dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Langkah-langkah PJBL yaitu: yang pertama, topik proyek, membuat model bangunan ruang menggunakan bahan daur ulang. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa dibagi dalam kelompok dan memilih bangunan ruang yang akan dibuat seperti kubus atau balok. Siswa merencanakan langkah-langkah pembuatan model dan menghitung volume serta luas permukaan bangunan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa mengumpulkan bahan daur ulang atau karton, botol plastik, dan sebagainya. Setiap kelompok membuat model bangunan ruang sesuai rencana. Yang keempat, presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan model yang dibuat, menjelaskan cara menghitung volume luas permukaan. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Diskusi hasil proyek dan proses pembelajaran, serta bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Inquiry. Inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah dipertanyakan. Langkah-langkah Inquiry yaitu: yang pertama, orientasi masalah. Misalnya topik tentang pencemaran lingkungan. Guru memperkenalkan masalah dengan menunjukkan gambar atau video tentang pencemaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan seperti apa penyebab pencemaran atau bagaimana cara mengurangi pencemaran. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Siswa membuat dugaan mengenai penyebab dan solusi pencemaran yang mereka teliti. Yang keempat, pengumpulan data. Siswa melakukan penelitian dengan mencari informasi dari buku, internet, atau wawancara dengan ahli. Yang kelima, analisis dan pengajian hasil. Siswa menyusun laporan dan mempresentasikan temuan mereka kepada kelas. Yang keenam, refleksi. Diskusi kelas dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung. Dalam metode ini, siswa aktif menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Langkah-langkah Discovery Learning.
Yang pertama, stimulasi. Guru memulai dengan memberikan pertanyaan menarik tentang siklus air, misalnya bagaimana air bisa berubah bentuk. Yang kedua, identifikasi masalah. Siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait siklus air, seperti dampak pencemaran terhadap kualitas air. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar, mengamati sumber air dan mencatat temuan mereka. Yang keempat, analisis dan verifikasi. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan dan membandingkan dengan hipotesis awal. Mereka berdiskusi dalam kelompok untuk membahas hasil pengamatan. Yang kelima, generalization. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka dan menarik kesimpulan tentang pentingnya menjaga kualitas air. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.